I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar sejarah. Yang di dalamnya kita belajar mengenai pengertian sejarah, konsep manusia, ruang dan waktu, serta konsep diakronik dan sinkronik. Baiklah, mari kita mulai dengan pengertian sejarah itu sendiri. Saya akan menjelaskan pengertian sejarah menurut etimologi dan menurut para ahli. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang berarti pohon. Sajaratun ini diserap oleh bahasa Melayu menjadi sejarah. Dan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sejarah. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history. History sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Nah, pengertian sejarah kita hanya melihat secara etimologis. Barangkali kita belum mengerti kata sejarah itu sendiri. Oleh karenanya, kita akan melihat pengertian sejarah menurut para ahli. Banyak sekali ahli yang menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Contoh 2 ahli yang menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Yang pertama, Satono Kartodirjo. Menurutnya sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu, manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun, catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Lanjut, pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, kata sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kita lanjut, apa itu sejarah? Kesimpulannya, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan di masa lalu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep manusia, ruang, dan waktu. Dari pengertian tadi, jika diperhatikan, terdapat 3 unsur penting dalam sejarah. Di antaranya adalah yang pertama, manusia. Manusia adalah pelaku dari semua kejadian peristiwa dalam sejarah. Yang kedua, ruang. Unsur ruang yang menjadi tempat peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang nyata. Yang ketiga adalah waktu. Waktu akan menjadi batasan dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan hidup manusia tidak akan mungkin lepas dari waktu. Hal ini karena akan berkaitan dengan konsep diakronik dalam sejarah. Intinya, dalam sejarah, ketiga unsur ini, yakni manusia, ruang, dan waktu, tidak akan pernah bisa dilepaskan. Karena setiap sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu yang tertentu. Yang ketiga adalah cara berpikir dalam sejarah, yang diantaranya adalah konsep berpikir diakronik dan sinkronik. 1. Diakronik. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, dia, melintas atau melalui, dan Charnos adalah waktu. Secara definisi diakronik berarti cara berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Yang kedua, sinkronik. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani shan dengan dan karnos waktu. Sinkronik adalah cara berpikir yang luas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dasar sejarah. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.